Romulus Girelli dari kelas 11 TKJ 6 ingin mempresentasikan PP saya tentang perkembangan jaringan WAN. Jaringan WAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah pada suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, atau bahkan benua. LAN memungkinkan komputer-komputer untuk berkomunikasi dan berbagai sumber LAN yang berbeda. Jaringan WAN menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Pada presentasi saya ini akan membagi menjadi 4 poin, yaitu komponen jaringan, arsitektur, topologi, dan kelebihan dan kekurangan pada jaringan WAN. Komponen jaringan WAN. 1. Repeater. Repeater adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan pada komputer lain pada jarak yang jauh. Kedua, hub. Hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir dari yang dikirim. Perbedaan dengan repeater, hub memiliki sejumlah port sehingga disebut sebagai multi-port repeater. Sinyal yang diterima pada suatu port akan diteruskan ke semua port yang dimilikinya. Ketiga, bridge. Perangkat yang jaringan yang dapat membagi satu jaringan menjadi 2 segmen adalah bridge. Bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenal alamat MAC. Bridge memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar alamat MAC dari komputer yang berada pada jaringan. Keempat, switch. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung antar komputer dan penghalang pada suatu area yang terbatas. Pengalih juga bekerja pada lapisan taut data. Cara kerja pengalih hampir sama seperti jembatan bridge, seperti switch. Tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering dinamakan jembatan pancaporta. Kelima, router. Router memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berbeda. Berada pada jaringan yang berbeda, router bekerja pada lapisan network atau jaringan ketiga, model OSI, dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Keenam, ada switch ATM. Switch ATM menjadikan transfer data berkecepatan tinggi pada LAN dan WAN. ATM merupakan sebuah protokol standar internasional untuk jaringan cell replay, di mana berbagai macam service seperti suara, video, dan data digandeng bersama pada menggunakan sel-sel yang berukuran tetap. Ketujuh, modem. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah umumnya menggunakan berbagai bagian disebut modem, seperti VSAT, microsoftware radio, dan lain sebagainya. Kedelapan, CSU atau DSU adalah perangkat digital interface yang digunakan untuk menghubungkan perangkat terminal data seperti router ke siklus digital seperti signal 1 T1. Lalu ada arsitektur WAN. Arsitektur jaringan area luas atau WAN didasarkan pada model interkoneksi sistem terbuka OSI yang secara konseptual menuntunkan dan berstandarisasi semua telekomunikasi.
Model OSI memvisualisasikan setiap jaringan komputer untuk bekerja dalam 7 lapisan. Teknologi jaringan yang berbeda berpropagasi pada setiap lapisan yang berbeda ini, dan secara bersamaan membuat WAN yang berfungsi. Jenis-jenis umum arsitektur jaringan. 1. 1. Peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer, semua perangkat yang sering disebut peer memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama. Arsitektur ini tidak memerlukan server pusat dan semua perangkat berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Distribusi sumber daya dalam jaringan P2P membuat jaringan tersebut berpotensi lebih tangguh terhadap kegagalan daripada arsitektur pusat, karena kegagalan satu router tidak berdampak signifikan pada seluruh jaringan. Kedua, client server. Dalam arsitektur client server, beberapa komputer menyediakan layanan dan komputer lain menggunakan layanan tersebut. Server memiliki daya memproses data dan penyimpanan yang tidak besar, serta melakukan berbagai besar pekerjaan seperti sentralisasi. Ini dapat memudahkan pemeliharaan jaringan, tetapi juga dapat menghadirkan satu titik kegagalan. Ketiga, hibrida. Jaringan hibrida menggabungkan elemen arsitektur client server dan peer-to-peer. Beberapa perangkat dalam jaringan tersebut memiliki klien dan mengakses layanan, sementara yang lainnya bertindak seperti server dan menyediakan layanan. Beberapa perangkat dan menjalankan kedua peran tersebut. Keempat, arsitektur berdasarkan cloud. Jaringan berdasarkan cloud menawarkan layanan dan penyimpanan melalui internet. Penggunaan tidak perlu memelihara perangkat keras dan perangkat lunak mereka. 5. Software Defined Network atau SDN. Dalam arsitektur SDN, fungsi kontrol dan penerusan jaringan dipisahkan. Ini memungkinkan manajemen dan kontrol pusat atas seluruh jaringan. Lalu ada topologi jaringan WAN. Topologi WAN adalah sekelompok LAN atau jaringan lain yang berkomunikasi satu sama lain. WAN merupakan jaringan yang memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi antar perangkat dari mana saja di seluruh penjuru dunia. Adapun topologi pada jaringan WAN, satu adalah topologi bus. Merupakan topologi yang memiliki kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetap tidak mengganggu workstation lain. Kedua, topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin dan berpola melingkar. Jadi setiap workstation akan menerima informasi yang satu sama lain perangkat ke perangkat lain. Topologi star. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jaringan terhubung jaringan melalui server atau lebih. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Keempat, topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer lebih cepat daripada serta aman yang lebih terjamin.
Kelebihan jaringan WAN. 1. Area jangkauan yang luas. Jaringan WAN memungkinkan terhubung secara lokasi yang jauh serta luas. 2. Menghubungkan beberapa lokasi, memungkinkan kantor cabang dan remote official terhubung ke kantor pusat dan saling berbagi data dan informasi. 3. Mampu mengatasi masalah keterbatasan LAN. WAN memungkinkan jaringan komputer terhubung antar lokasi yang berbeda tanpa terbatas oleh masalah yang ada pada LAN. 3. Aksesibilitas dan ketersediaan data yang tinggi. 4. Konfigurasi yang lebih fleksibel. Jaringan memungkinkan pengaturan yang lebih fleksibel dalam pengaturan. Kekurangan WAN. 1. Biaya perangkat yang tinggi. Dalam membangun jaringan WAN perlu adanya perangkat keras dan perangkat lunak tertentu yang lebih membuat biaya menjadi tinggi. 2. Latensi dan jaringan yang lebih lama dibanding LAN. WAN mengirim data melalui jaringan internet yang lebih luas sehingga latensi dan kecepatan jaringan lebih lama. 3. Kemungkinan adanya gangguan. Dalam jaringan WAN, gangguan atau lebih teknis seperti downtime dapat memengaruhi ketersediaan jaringan dan pengalaman pengguna. 4. Ketergantungan pada jaringan eksternal. Jaringan WAN sangat berpengaruh pada jaringan eksternal seperti internet, sehingga masalah pada jaringan eksternal dapat memengaruhi jaringan WAN. 5. Keamanan data yang lebih rentan dibanding LAN. Keamanan data pada jaringan WAN lebih rendah dibanding jaringan LAN. Hal ini dikarenakan WAN mengirim data melalui jaringan internet yang lebih luas. Itu saja hasil presentasi saya. Terima kasih.